Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Elsyefilia Felix Dongadika. Saya jurusan farmasi. Saya adalah peserta Nusantara Sehat Tim Batch 18 tahun 2021 dalam rangka mengerjakan tugas bela negara dengan materi pengangkutan orang luka Nusantara Sehat 18. Saya akan menjelaskan bagaimana tata cara, kerugian, keuntungan, dan larangan pengangkutan orang luka yang dapat dilakukan oleh satu orang penolong. Nah, berikut ini adalah beberapa cara-caranya. Pertama yaitu menjulang. Caranya adalah yang pertama, pengangkut jongkok. Kemudian menyisihkan tangannya di bawah ketiak korban yang tidur terlentang. Kemudian korban diberdirikan sambil ditarik ke belakang. Kemudian pengangkut berputar ke depan korban. Lalu, pengangkut berlutut dan letakkan tulang kemaluan korban di pundak penolong. Pegang lengan, tangan, dan kaki korban. Kemudian, tangan kiri dan kanan pengangkut bertumpu ke tanah dan mulai berdiri. Betulkan letak korban dan usahakan tulang kemaluan korban terletak di pundak penolong, kemudian bisa mulai berjalan. Namun, menjulang mempunyai beberapa kerugian. Yang pertama, jarak tempuh terlalu terbatas dan rawan cedera bagi pengangkut. Namun, ada juga keuntungannya, yaitu bisa diterapkan untuk korban yang sadar dan tidak sadar, juga prosedurnya sederhana, sehingga bisa digunakan secara cepat. Ada juga beberapa larangannya, yaitu tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang, cedera dada, dan dengan gangguan pernafasan. Cedera perut dengan pendarahan hebat, dan korban dengan patah tulang paha. Yang kedua adalah memapah. Caranya yaitu pengangkut berdiri di samping tungkai korban. Lalu tungkai pengangkut disandarkan pada belakang tungkai korban. Kemudian satu tangan pengangkut memegang pergelangan tangan korban dan dirangkulkan melalui tengkuk dan dipegang. Kemudian tangan pengangkut yang lain merangkul pinggang korban dari belakang. Kemudian korban disuruh berjalan dan pengangkut mengikuti dan tidak boleh mendahului. Keuntungan prosedur memapah tadi yaitu prosedurnya sangat sederhana sehingga dapat digunakan secara cepat. Juga jarak tempuh dapat relatif jauh sesuai kemampuan korban, namun ada kerugiannya yaitu tidak dapat digunakan untuk pengangkutan korban yang tidak sadar atau terlalu lemah, sehingga tidak mampu berdiri, dan ada beberapa larangan juga. Tidak boleh dilakukan pada korban dengan cedera tulang belakang, patah tulang paha. Yang ketiga adalah membopong. Caranya adalah korban didudukkan di atas paha pengangkut, tangan pengangkut di bawah kedua paha korban, sedang tangan yang lain merangkul ke belakang punggung korban, lalu dirangkul korbannya. Kemudian, pengangkut berdiri perlahan-lahan. Nah, untuk keuntungannya, caranya yang tadi adalah dapat digunakan untuk mengangkut korban yang sadar maupun tidak sadar. Selain itu, prosedurnya juga sederhana dan dapat dilakukan dengan sangat cepat. Namun, ada juga kerugiannya, yaitu jarak tempuh terbatas dan juga rawan cedera bagi pengangkut, terutama di medan yang tidak rata. Ada juga larangannya, yaitu tidak boleh dilakukan pada korban dengan cedera tulang belakang. Yang keempat yaitu menggendong. Tata caranya yaitu terdapat dua cara, yaitu menggendong dengan cara biasa, yaitu dilakukan terhadap korban yang sadar dan kuat untuk memegang pengangkut. Tidak ada luka di bagian dada dan tidak ada patah tulang. Kemudian yang kedua, menggendong dengan cara ransel, menggunakan dua buah kopel rim yang diperpanjang dan disambung. Kemudian, tempatkan sambungan kopel rim di bawah paha dan punggung korban pada posisi terlentang. Kemudian, buka kedua kaki korban secukupnya. Lalu pengangkut terlentang di atas korban di antara kedua kaki korban, sambil memasukkan kopel rim ke kedua tangan pengangkut seperti menggendong ransel. Kemudian pegang kedua tangan korban,
Dilanjutkan dengan berguling dan bersiap tiarap sehingga posisi korban berada di atas tubuh pengangkut. Kemudian, pengangkut berusaha untuk berdiri. Keuntungan dari cara ini yaitu dapat digunakan untuk mengangkut korban yang sadar maupun tidak sadar. Jarak tempuhnya pun relatif jauh. Tetapi, ada juga kerugiannya yaitu rawan cedera bagi pengangkut, terutama pada medan yang tidak rata. Dan terdapat juga larangannya, yaitu tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang, cedera dada, dan cedera tulang paha. Nah, itu adalah beberapa cara bagaimana cara pengangkutan orang luka oleh satu orang penolong. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.